Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan sebelumnya, kita telah membahas yang namanya application struktur pada Y2 Framework. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba untuk melanjutkan materi kita yang selanjutnya, yaitu tentang handling request. Oke, kita langsung saja ke bagian yang pertama. Baik, di sini pada bagian pertama ada overview. Nah, di sini jadi user ini dia melakukan request. Uh, jadi yang pertama kali di akses dia itu adalah entry script ya, yang seperti sudah saya jelaskan sebelumnya. Dia entry script ini itu yang diakses pertama, kemudian di dalamnya dia itu mengelot config ya, app config ini ada konfigurasi dari aplikasinya. Coba kita lihat ya, di dalam directory web, kemudian index.php. Nah, di sini dia terlihat dia menginstansiasi objek dari aplikasi, kemudian yang di sini itu config di sini mengarah ke sini ya, ke web.php ini, dimana di web.php ini dia adalah konfigurasi dari aplikasinya, kemudian dia dijalankan. Nah, dia dijalankan, kemudian dia ke application ini yang tidak ada resolve route. Jadi resolve route ini itu menentukan route-nya ya. Jadi misalnya ingin controller apa yang ingin diakses, kemudian actionnya apa, itu resolve route ini. Kemudian resolve route ini itu dia memanfaatkan yang namanya request component. Nah, di sini ya request component. Nah, setelah itu dia akan meng-create atau membuat controller ya. Setelah mengetahui controller yang akan diakses misal atau actionnya apa, setelah tahu dia akan meng-create controller ini. Selanjutnya controller ini itu di dalamnya akan ada action ya. Jadi meng-create action yang seperti pada percobaan sebelumnya, misalnya ingin update, delete itu ada actionnya. Jadi action delete, action update itu ada actionnya. Kemudian action ini itu ada perform filter. Misalnya di sini ingin melakukan autorisasi, misalnya apakah user sudah login atau belum. Misalnya user bisa mengakses apa, itu pakainya perform filter ini. Nah, apabila dia lolos, dia akan ke action ini ya, yang di dalamnya ada load model dan juga render view. Tapi apabila tidak lolos, dia akan langsung di respon komponen ini dan kemudian ditampilkan ke user. Nah, tapi apabila dia lolos filter, nah dia akan di action ini, di dalamnya ada load model di mana dia akan diproses dalam model ya. Jadi model ini dia bisa berhubungan dengan database atau bisa tanpa database juga bisa. Nah, setelah diproses dalam model, di sini dia akan dirender dalam view ini, dimana di dalam view ini ada yang namanya widget, dan juga misalnya render ini ada beberapa ya. Jadi ada render parsial. Coba kita lihat di sini ada render parsial, ada render ajak, render file, dan juga render biasa ya di situ. Nah, setelah itu, setelah dia diproses dalam model, kemudian atau di load dalam model, kemudian di render pada view ini ya, ada widget. Untuk yang sebelumnya pernah saya jelaskan bahwa ada yang namanya widget, yaitu untuk mempermudah pembentukan dari tampilan atau view. Nah, setelah di render, dia akan langsung pada respon komponen ini. Kemudian respon komponen ini akan dikembalikan ke user. Jadi begitu konsepnya. Oke, kita akan langsung lanjut ke bagian kedua, yaitu ada proses request. Baik, yang selanjutnya ada yang namanya proses request. Nah, sebenarnya proses request ini sudah kita bahas sebelumnya ya pada tahap overview. Jadi kita akan bahas secara singkat saja. Jadi dimulai dari user, dia yang melakukan request atau membuat request ke entry script, dimana entry script ini itu dia ada di web index.php. Nah, di dalam entry script itu dia memuat konfigurasi dan membuat sebuah application instance. Nah, selanjutnya aplikasi dia akan menetapkan route dengan bantuan ada yang namanya request component ya di sini. Selanjutnya
dibuat control instance, dan di sini ada dia membuat create action pada controller. Selanjutnya di sini ketika filter tidak terpenuhi maka action akan dibatalkan ya. Sebelumnya ketika filter, coba kita lihat di sini filter tidak terpenuhi, maka dia akan langsung ke respon komponen dan dikembalikan ke user. Jadi action di sini dia itu akan dibatalkan. Oke, di sini action akan membuat data model, memuat data model. Action akan merender view dengan menyertakan data model. Nah, hasil dari view yang telah dirender itu akan dikembalikan ke komponen aplikasi bernama respon. Nah, untuk lebih jelasnya respon ini bisa kita lihat ya sebenarnya. Di sini kita bisa lihat klik kanan inspect. Nah, kita bisa ke network ini. Ke network, kemudian kita bisa Ctrl R. Nah, di sini terlihat bahwa ada file CSS, ada JS, dan juga di sini ada directory webnya ya. Di sini coba kita klik saja. Nah, di sini terlihat di sini ada header, ada informasi tentang request URL di sini. Nah, sebenarnya di sini bisa kita akses ya menggunakan IP ya. Karena di sini pada tahap developnya saya di lokal ya di sini, jadi kita bisa akses dengan IP kita. Sebenarnya kita bisa menggunakan localhost juga bisa di sini. Nah, di sini localhost ya juga bisa. Nah, di sini ada preview dan di sini juga ada respon. Nah, respon ini dia berisi kode HTML ya di sini, atau file HTML di sini. Jadi kita bisa melihat detailnya itu di sini. Oke, selanjutnya komponen respon akan mengirimkan hasil proses render ke browser pengguna dalam bentuk HTML, CSS ya. Tadi sebelumnya ada Bootstrap CSS, ada file JavaScript dan juga lain sebagainya ada di situ. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang bootstrapping. Baik, selanjutnya ada bootstrapping. Nah, bootstrapping ini apa? Jadi bootstrapping ini itu adalah proses yang mempersiapkan environment sebelum aplikasi mulai menerima dan juga memproses request yang datang. Jadi sebelum aplikasi itu menerima dan memproses request ya, dia mempersiapkan proses environmentnya. Proses mempersiapkan environmentnya itu adalah bootstrapping ini ya. Nah, bootstrapping ini itu dilakukan di dua tempat, yakni ada di entry script. Dalam hal ini ada di directory web, kemudian index.php ya, dan juga aplikasinya. Nah, pada entry script ini itu ada dua kelas autoloader ya. Yang pertama yaitu composer autoloader yang melalui autoload.php ya, dan juga y-autoloader yang melalui file class dari y ya, dimana ini itu juga di dalam entry script ya. Coba kita lihat di sini ada di web, kemudian index.php, di sini kan ada autoload ya di sini, jadi dia autoloader dan juga kelas y-nya ini. Oke, selanjutnya pada konstruktor dari aplikasi beberapa hal ini akan dikerjakan ya, seperti memanggil fungsi preinit yang digunakan untuk melakukan konfigurasi properti penting seperti properti basepad ya di sini. Dia ada di sini ada di config. Kemudian di sini ada web.php yang digunakan untuk konfigurasinya. Di sini kan ada basepad ya di sini. Ini untuk basic. Untuk advanced template nanti akan berbeda lagi ya untuk konfigurasi ininya. Karena di advanced template itu ada front end dan juga back end. Selanjutnya meregister error handler ya di sini ya, error handler. Kemudian menginisialisasi properti dari aplikasi yang menggunakan file konfigurasi. Kemudian memanggil fungsi init yang nantinya akan memanggil properti bootstrap untuk menjalankan komponen bootstrapping ya. Tadi ya di sini. Nah, di sini kan ada properti bootstrap yang dimana dia akan menjalankan komponen dari log ini.
Selanjutnya dia mengincludekan file extension manifest yang ada di directory vendor, kemudian resolve extension .php. Coba kita lihat ya, ada di vendor, kemudian resolve, kemudian extension .php ini ya. Selanjutnya membuat dan menjalankan komponen aplikasi dan atau modul-modul yang dideklarasikan pada properti bootstrap dari aplikasi. Tadi yang ada di komponen log tadi ya. Kemudian, nah karena bootstrapping ini dilakukan sebelum menangani request, pastikan hanya komponen yang penting saja yang dimasukkan dalam proses bootstrapping ini. Jadi untuk melakukan proses bootstrapping ini ya, yang dimasukkan yaitu pastikan hanya komponen yang penting saja. Kemudian contohnya di sini ada pada saat mode production, kita mungkin perlu mengenablekan apt catch pada proses bootstrapping. Ya, apt catch. Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk membahas routing. Baik, untuk bagian selanjutnya ada routing. Nah, ketika metode run ya di sini dipanggil oleh entry script ya, dalam hal ini ada di directory web, kemudian index.php ya, seperti sebelumnya. Hal pertama yang dilakukan itu adalah meresolve request yang datang ya. Pada bagian overview sebelumnya, seperti yang kita ketahui ada yang namanya resolve routing, di mana dia itu digunakan untuk menentukan controller atau action yang sesuai dengan request dari user tersebut. Nah, ya ketika datang kemudian menjalankan control action untuk menangani request tersebut. Nah, proses ini itu disebut sebagai routing. Nah, proses resolve ditangani oleh metode resolve yang akan menghasilkan root valid, root tidak valid, dan juga tidak ada root. Ya, saya contohkan saja di sini. Kita kembali ke basic SAS web. Nah, ketika saya mengarahkan ke, misalnya sebelumnya kan saya sudah buat pada basic ya, saya sudah buat controller mahasiswa. Saya arahkan ke situ. Nah, di sini. Kemudian di sini ada create. Nah, ketika saya enter, nah dia akan otomatis mengarahkan ke halaman form create mahasiswa ini ya. Berarti di sini itu bisa dikatakan dia adalah root valid ya. Kenapa? Karena control action ini sesuai yang dipanggil. Nah, di sini coba kita ke dalam controller. Di sini ada mahasiswa controller ya. Di sini berarti sudah betul. Di sini ada action create. Berarti kan sesuai yang di request oleh user, berarti dia bisa dikatakan root valid. Kemudian root tidak valid itu misalnya di sini ya, kita masukkan sembarang. Nah, ini akan muncul pack not found. Kenapa? Ya karena dalam controller mahasiswa itu tidak ada action berikut ini. Jadi dia akan muncul error ya, atau pack not found. Di sini ada not found HTTP exception. Nah, kemudian tidak ada root. Nah, tidak ada root ini itu control action pada properti default root yang akan dipanggil. Nah, default root ini seperti pada percobaan sebelumnya bisa disetting ya, bisa diubah. Nah, jadi misalnya begini. Ketika di sini saya akses basic SAS web. Nah, dia itu sebenarnya dia itu mengakses default rootnya itu site index. Nah, di sini sama saja kan, berarti dia itu default rootnya itu ini. Nah, ini bisa diganti ya di default root tadi. Ini. Nah, selanjutnya ada catch all root. Nah, di mana kondisi ini itu kondisi spesial di mana semua request akan diarahkan ke sebuah control action. Misalnya ya di sini dalam kita dalam keadaan atau fase maintenance atau dalam perbaikan website, dalam keadaan perbaikan. Nah, kita bisa menggunakan catch all root ini, dimana ini itu nanti akan semuanya, semua rootnya akan diarahkan ke misalnya di sini set offline, di sini diarahkan ke sini semua. Untuk konfigurasinya ada di web.php. Coba kita lihat saja. Di config kemudian web.php. Coba kita copy saja. Tapi catch all-nya
Nah, di sini kita bisa buat di sini, kita paste, coba kita arahkan dia misalnya ke kontak ya, berarti set kemudian kontak ya. Jadi semuanya nanti semua rootnya ketika misalnya kita coba saja di sini kita enter, nah dia akan otomatis ke kontak ya semua, jadi semua rootnya dia akan diarahkan ke kontak ya. Ini sangat cocok misalnya kita dalam tahap maintenance ya, misalnya dalam keadaan dalam perawatan atau perbaikan, ini sangat cocok. Misalnya ke about dia akan tetap mengakses kontak, ke login dia akan mengakses kontak. Oke, kita langsung ke bagian selanjutnya, ada bagian request. Baik, selanjutnya ada request. Nah, request ini itu direpresentasikan dalam bentuk objek atau request ya. Nah, di dalamnya terdapat informasi seperti parameter dari requestnya, HTTP header, cookies, dan lain sebagainya. Nah, parameter dari request itu bisa didapat dengan memanggil metode get dan juga post yang mengembalikan nilai $_get atau $_post. Ya sama seperti saat kita menggunakan PHP ya, saat kita mengirimkan data dengan menggunakan form. Nah, itu kan ada action dan juga metode. Nah, metode itu ada post, ada get. Nah, di sini cara menggunakannya, di sini ada variabelnya, kemudian y di $app request metodenya apa. Nah, di sini kita bisa juga melihat metode HTTP yang digunakan oleh sebuah request ya, di sini menggunakan fungsi ini. Kemudian di sini melihat informasi tentang HTTP header. Kemudian misalnya kita ingin melihat informasi dari IP dari user. Nah, di sini juga bisa user agent. Oke, kita langsung coba saja ya. Nah, kita bisa langsung masuk ke controller ya, di sini mahasiswa controller. Nah, di sini akan ada beberapa action. Ada action index, action view. Nah, di sini dia akan menampilkan di dalam index yang atau merender di dalam indeks, di mana indeks ini itu ada di views, kemudian mahasiswa, kemudian indeks di PHP. Di sini juga ada action view, dia mengirimkan ke view.php ini. Oke, kita akan coba di action view. Kita coba untuk misalnya IP-nya misalnya y.2.2 $app, kemudian request, kemudian misalnya apa, kita ingin mendapatkan informasi IP, berarti user IP. Nah, misalnya kita ingin mendapatkan user agennya, misalnya kita bisa agen $app, kemudian requestnya, kemudian misalnya apa di sini kita bisa lihat ya, user agent. Nah, kita bisa kirimkan di dalam sini ya, di dalam kita bisa misalnya IP, kemudian kan kita di sini sudah melakukan request ya, jadi disimpan dalam variabel, kemudian di sini kita bisa panggil, kita kirimkan ke dalam view-nya. Oke, kita di sini misalnya agen. Nah, oke, kita save. Kita tinggal kirimkan ke dalam view-nya ini. Tinggal kita tampilkan misalnya menggunakan tag p, IP saya misalnya, misalnya di sini IP ya, karena tadi mengirimkan IP. Nah, variabel ini itu jadi dari sini, dari ini dan ini. Oke, kita save. Kita coba tampilkan dulu. Kita masuk ke controller mahasiswa. Oke, kita nah, kita masuk ke view. Nah, di sini akan ada IP saya ya, di sini belum terlihat untuk IP-nya. Jadi kita bisa ubah di sini, misalnya kan di sini pakai localhost ya. Jadi karena lokal di sini bisa kita isikan dengan IP kita, misalnya 192.168.102. Nah, di sini akan muncul informasi tentang IP kita. Oke, di sini kita tambahkan user agent.
Oke, kita save. Coba kita refresh ya di sini. Nah, di sini akan muncul untuk user agennya. Oke. Selanjutnya ada request URL. Nah, kita dapat melihat bagian dari request URL melalui atribut berikut ini. Contoh URL yang diminta itu ya ini. Nah, berikut ada istilah-istilah yang perlu kita ketahui ya. Di sini ada URL, absolute URL, misalnya host info, example.com ini ya berarti host infonya. Kemudian path info, query string, misalnya ID-nya berapa, server name, server port ya. Di sini server mount example.com, server port, misalnya 80 ya di situ. Nah, di sini ada 80. Nah, oke, selanjutnya kita akan mencoba membahas tentang respon. Baik, selanjutnya ada respon. Setelah aplikasi selesai menangani sebuah request ya, objek respon akan dibuat dan dikirimkan ke pengguna. Nah, objek respon ini itu berisi informasi seperti HTTP status, code, HTTP headers dan body. Nah, di sini ya bisa kita lihat. Nah, kita coba klik kanan inspect ke network, kemudian di sini bisa kontrol R. Nah, di sini kita coba klik ini mahasiswa, kontrol mahasiswa. Nah, di sini kan ada status code ya, di sini 200 yang berarti sukses ya di sini. Atau di sini kita bisa search HTTP status. Nah, ini untuk status dari HTTP. Di sini kita bisa lihat. Nah, di sini. Nah, di sini ya. Di sini bisa kita lihat bahwa 200 itu sukses. Nah, 401 itu unauthorized, 403 forbidden, 404 itu not found. Nah, di sini apabila kita misalnya actionnya kita masukkan sembarang kan, misalnya yang tidak ada di dalam controller. Nah, kita coba enter, kita klik di sini, kemudian nah di sini ya, di sini kan ada status code-nya berarti 404, berarti dia not found. Nah, jadi kita bisa lihat di dalam inspect kemudian network. Nah, di sini kita bisa lihat untuk lebih lengkapnya. Jadi dia itu berisi informasi tentang HTTP status code. Nah, di sini untuk menambahkan informasi tentang pada HTTP header dapat dilakukan dengan memanipulasi properti respon header ini. Ya, di sini. Nah, pada kasus-kasus sederhana kita tidak perlu melakukan perubahan atau penambahan pada objek respon ini. Aplikasi ini sudah membuat objek ini secara otomatis melalui return value dari controller action-nya tadi secara otomatis. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang session dan cookies. Selanjutnya ada session dan cookies. Nah, pada PHP murni, session dan cookie itu dapat diakses melalui variabel global yaitu $_session dan $_cookie ya. Kita untuk menggunakan session dan cookie di sini $_session dan $_cookie saat menggunakan PHP murni. Nah, kedua session dan cookie ini itu dia dikelola dalam sebuah objek kelas yang dapat diakses melalui variabel $app session ya di sini. Untuk cookie dia dapat diakses melalui $app request cookies ya. Session ini jadi dia misalnya ketika dia login, nah ketika dia masuk halaman tertentu dia harus login. Nah, ketika dia sudah login, misalnya dia keluar dari halaman dan ingin kembali lagi ke halaman tersebut, maka dia tidak perlu login lagi ya, karena dia sudah session, jadi sessionnya masih aktif, jadi dia tidak perlu login lagi. Nah, di sini untuk cara menggunakannya ya di sini variabel $session untuk mengaksesnya di sini, kemudian dibaca di sini untuk mendapatkan session variabelnya di sini. Untuk membacanya di sini bisa dia di sini untuk language, untuk bahasa, misalnya diterapkan dalam bahasa ini juga bisa. Nah, di sini untuk ngeset sessionnya misalnya bahasanya apa di sini, misalnya Inggris atau Indonesia atau apa ya,
bisa di-set di sini. Oke. Sampai sini telah selesai untuk seri tentang handling request pada Y2 framework. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk mengimplementasikan hasil dari percobaan kita, yaitu dengan mengerjakan soal latihan yang ada di bawah ini. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.